Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan.
kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku
bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
Shalom saudara, selamat bergabung kembali di ibadah raya online GBI Rayon 13 Cabang Mandiri Curup. Ibadah kita dilaksanakan 2 kali, pada pukul 8 dan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus fanspage Facebook GBI Curup, follow Instagram GBI Curup, juga kita subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi YouTube channel GBI Curup agar kita tidak ketinggalan berita terupdate gereja kita. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Mengenal nama Tuhan saja tidak cukup. Kita harus melekat kepadanya seperti ranting kepada pokok anggur. Ketika kita melekat kepadanya, percayalah janjinya pasti digenapi atas setiap kita. Kita patut bersyukur pandemi COVID-19 mulai mereda. Namun kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga dengan selalu menggunakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan selama 20 detik, juga sebisa mungkin kita hindari keramaian. Itulah pengumuman untuk minggu ini. Saatnya kita akan beribadah. Beribadahlah dengan cara yang benar, agar nama Tuhan dimuliakan. Selamat hari Minggu, salam integritas. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel. Dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas seizin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal
untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu, seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersuka cita hari ini, kita bersyukur hari ini, karena Tuhan Yesus tetap ada bagi kita, amin. Penyertaan Tuhan sempurna, sehingga saat ini kita dalam keadaan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini, mari kita siapkan hati kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Haleluya Yesus. Syikiralabatakaralabaya, syikaralabaya syanda Tuhan. Syikiralabaralabaralabaya, syikaralabaya syanda Jesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, saat ini Bapa, kami anak-Mu datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Bapa.
Berikan kami roh-Mu Tuhan. Berikan kami api-Mu Bapa. Biar setiap kami Yesus dapat mengalami perjumpaan dengan Engkau siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berikan kami roh-Mu Tuhan. Pengurapan yang baru mengalir atas setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami katakan kami siap masuk di dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shikaralabatakaraalabaralabaya Tuhan Yesus. Shikaralabalabalabalabala. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
Bapak Yesus Kristus. Sekali lagi kita katakan, Holy Spirit, you are welcome here. Yes. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence. Lord, again, Haleluya Yesus. Kami siap memuji-Mu lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersukacita. Mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita puji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Dunia akan
lanjuti lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari sama-sama. Lebih lagi kita serahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah Immanuel bagi kami Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kasih Tuhan, bila saat ini kami boleh ada, semuanya karena Tuhan Yesus baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Engkau sudah hadir bagi kami, Engkau sudah ada di tempat ini, Engkau sudah ada di rumah-rumah, di jalan-jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami tahu Engkau hadir, Engkau akan berbicara atas kami. Jadikan kami Tuhan seperti Maria di akhir-akhir zaman ini, untuk dapat bisa duduk di kaki-Mu Tuhan, mendengar apa yang menjadi perkataan-Mu ya Tuhan. Kami tahu ketika kebenaran firman pada pagi menjelang siang ini boleh kami terima, Pak, kami percaya Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi kami, akan mendatangkan pemulihan bagi kami, akan mendatangkan berkat yang melimpah-limpah bagi kami. Di dalam nama Yesus, yang siap untuk mendengarkan firman Allah, boleh sama-sama katakan amin. Katakan amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini menjelang siang, kita semua pasti sudah diberkati Tuhan dengan cara yang luar biasa. Mengapa? Sebab Tuhan kita luar biasa. Amin saudara. Pada pagi hari ini kita akan melihat apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita pada saat ini. Itu ada di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 dan 2. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu saatnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu kehidupan daripada sosok pribadi Abraham. Abraham adalah salah satu tokoh yang terbesar yang ada di dalam Alkitab, itu ada di dalam Perjanjian Lama. Dan saudara, Abraham ini adalah seorang ayah yang memiliki anak bernama Ishak. Kakeknya Yakub, saudara, yang terkenal sebagai nenek moyang bangsa Israel, umat pilihan Allah. Mana kita tahu, saudara, Abraham ini dilahirkan pada tahun 2018 sebelum Masehi, saudara. Yang dibesarkan di daerah namanya Urs, kota yang besar dan makmur. Dan kita juga tahu dia memiliki seorang ayah bernama Tera, seorang penyembah berhala. Tetapi sungguh yang sangat luar biasa, Abraham lebih memilih hidupnya menyembah Yehovah, atau disebut pada saat ini adalah Allah atau Tuhan. Hidup adalah pilihan. Ketika Abraham berusia 100 tahun dan istrinya berusia kurang lebih 90 tahun. Mereka baru menerima janji Allah, saudara. Seorang putra yang bernama Ishak. Dan kita tahu, saudara yang kasih Tuhan, bahwa tidak mudah Abraham untuk bisa menerima janji Tuhan. Banyak proses yang dia alami. Banyak persoalan yang dia hadapin, tetapi sesuatu yang sangat luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini saya melihat, ya, bukannya Abraham itu seperti malaikat yang boleh saya rasakan. Dia bukan seorang yang lebih sempurna
dari apa yang ada dalam hidup kita. Tetapi saya melihat Abraham juga memiliki namanya perasaan, keinginan, logika, keegoisan dalam hidupnya. Dan ketika saya menyadari bahwa Abraham itu sama dengan kehidupan saya, tetapi dia tidak pernah melakukan sebuah kesempatan untuk tidak mendengar firman Allah dengan taat. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara, yang boleh saya terima. Mungkin saya pernah lakukan hal yang sangat fatal di hadapan Tuhan ketika Allah berfirman, tetapi saya tidak pernah melakukan kebenaran firman itu. Seperti juga Abraham bisa juga melakukan hal yang sama. Ketika Allah berfirman, Allah meminta Abraham secara tidak lazim, saudara. Meminta putranya yang baru. Boleh dikatakan dia lagi senang-senangnya sama Ishak pada waktu itu, saudara. Mungkin dia bisa ngeles sama Tuhan. Bahasa kita curup, saudara. Biasa orang terpaku dengan keadaan pemberian, bukan kepada mereka yang memberi. Nah, di sini saya melihat, saudara, Abraham bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, nggak bisa saya memberikan Ishak. Nggak bisa. Karena inilah yang menjadi tahta warisku yang ke depan. Sekarang kau minta untuk dipersembahkan sebagai korban. Nggak bisa. Di sini, saudara, saya dapatkan, saudara, yang saya dapat pelajari lewat sisi kehidupan Abraham. Di mana, saudara, dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan, apa yang menjadi sebuah pernyataan dalam hidupnya, dia taat. Wow, dia taat, saudara. Apa yang difirmankan Tuhan dalam hidupnya, itu yang dilakukan. Nah, di sini, saudara, kita tahu bahwa Isa ini melambangkan Kristus dalam perjanjian baru. Dengan merelakan dirinya kepada ayahnya untuk dipersembahkan bahkan sampai mati. Ini Ishak. Dalam hal keselamatan dan kematian, suatu tindakan yang mirip dengan kebangkitan Kristus. Ini yang terjadi kepada Kristus. Ishak pada waktu itu boleh dikatakan dalam masa-masa yang sangat muda sekali. Dia bisa melawan orang tuanya. Dia bisa melawan kehendak ayahnya. Tetapi dia melihat dari sisi ketaatan orang tuanya kepada Allah yang sangat sempurna. Di situ dia juga belajar untuk taat kepada ayahnya. Yang dimana dia bersedia dirinya diikat di mezbah ketika dia mau menjadi korban. Badannya diikat, saudara, dibaringkan di mezbah itu. Dia taat. Ini saya melihat kehidupan Ishak hari-hari ini perlu kita tekankan juga kepada anak-anak kita. Bahwa hari-hari ini janganlah belajar untuk melakukan kehendak dengan cara egois. Kita menentang orang-orang tua kita. Jangan kita merasa kita udah dewasa, hari ini wajib hukumnya saya melawan orang tua. Jangan, saudara. Setelah saudara mendengar firman ini, saya mau katakan kepada anak-anak muda, belajarlah untuk taat kepada orang tuamu. Belajarlah untuk bisa menghormati orang tuamu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa yang saya boleh lihat dalam kehidupan Ishak. Hubungan yang sangat baik. Dia mencari sebuah keteladanan yang positif yang dilakukan ayahnya, dan itu pun dilakukannya. Ayahnya terhadap Tuhan, dia terhadap bapaknya.
Wow. Ya. Di sini saya rasakan sekali saudara, bahwa Ishak sangat mengasihi orang tuanya. Sangat menghormati orang tuanya. Ya. Mengapa? Orang tuanya hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam takut nasihat Tuhan. Hidup di dalam taat kepada teguran Tuhan. Hidup di dalam segala sesuatu yang daripada Tuhan dia lakukan. Demikian juga Ishak melakukan hal yang sama. Artinya hari-hari ini saya rindu saudara. Ini titik awal saya boleh dapatkan pengertian yang sangat luar biasa. Hari-hari ini bagaimana anak-anak, khususnya anak muda, anak mudi, belajarlah untuk hidup meneladani kehidupan orang tuamu untuk bisa menjadi yang terbaik. Kita jangan menjadi anak yang congkak. Kita jangan menjadi anak yang membangkang. Tetapi belajarlah untuk bisa mengasihi orang tuamu hari-hari ini dengan sungguh-sungguh agar kehidupanmu bisa menjadi anak, menjadi berkat bagi orang tua. Yang setuju katakan amin. Hai anak-anak muda, hai generasi Jeremia, bangkit untuk bisa lebih menghormati orang tua. Nah, di sini saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Hal yang sama pun juga Tuhan lakukan. Apa yang dilakukan oleh Abraham terhadap Ishak di dalam perjanjian lama, ini pun juga dilakukan oleh Tuhan dalam perjanjian baru. Mengapa? Dengan sukarela Tuhan membiarkan dirinya disalib. Untuk apa? Menembus dosa saudara. Wow, saudara. Ya, saya mau katakan, ujian Abraham tidak mudah, saudara. Orang sering jatuh di posisi ini. Mengapa? Ketika kehidupan seseorang diberkati, orang cuma hanya terpesona dengan apa yang dia terima, tetapi dia tidak pernah melihat siapa yang memberi. Kegagalan orang yang kurang percaya di sini, saudara. Tetapi justru hari-hari ini, saudara, saya mau katakan, Abraham sangat menghormati apa yang dia terima, bukan yang dia menerima bonus dari Tuhan, tetapi dia fokus kepada Tuhan Allahnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan pada saat ini, saudara, saya melihat juga dari sisi kehidupan Abraham, ketika dia mempersembahkan Ishak, ya, ini bukan berarti kejiwaannya Abraham itu terganggu. Saya katakan tidak, saudara. Zaman sekarang, ya, kalau orang mau motong anaknya itu, ya itu baru terganggu jiwanya. Tetapi ini perintah firman Tuhan. Tuhan tuh sedang menguji imannya Abraham pada waktu itu. Tetapi ujiannya dia lulus. Kita kalau mau naik kelas atau mau dipromosikan, pasti ada ujian. Ya. Saya mau katakan tantangan itu adalah sebuah kebutuhan. Yang setuju katakan amin. Karena lewat tantangan hidup kita bisa lebih menjadi dewasa. Artinya hari-hari ini ketika tantangan datang, masalah datang, pencobaan datang, semuanya datang, hadapin saudara, hadapin, jangan takut, sebab saudara pada saat ini sudah disertai oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita tahu pencobaan-pencobaan yang kita hadapi tidak melebihi daripada kekuatan yang ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, di sini sangat jelas sekali Abraham menekankan hidupnya. Dia sangat percaya kepada Tuhan dan melakukan kebenaran firman itu dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Abraham sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, kita buka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11
ayat yang ke-19 saudara. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerima kembali. Di sini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika Abraham meyakini sepenuhnya, ya, jika perlu Allah berkenan, berkuasa, akan membangkitkan usaha untuk menunjukkan, membangkitkan Isa untuk mewujudkan janji-janjinya. Wow, saudara. Janji Tuhan tuh enggak datang serta-merta, terima, enggak. Ya. Kemarin saya mendapatkan tekanan hidup yang sangat luar biasa, bertubi-tubi. Dalam 1 minggu ini ketika saya belajar untuk melakukan kehendak Tuhan, enggak main-main. Ya. Tantangan ini belum selesai, tantangan ini lagi datang. Ya. Terus pekerjaan begitu banyak. Ya. Cuman saya bertanya sama Tuhan, Tuhan mampukah saya melewati? Jalanin. Ketika saya berjalan, percaya sama Tuhan. Dengan iman. Sesuatu yang kita tidak lihat namun kita percaya. Saya percaya. Apa yang terjadi saudara? Ya. Keesok harinya, persoalan masalah hidup saya. Ya. Yang satu selesai. Yang kedua selesai. Dan pekerjaan yang selama ini terhambat, semuanya selesai. Mengapa? Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika ini orang yang hidupnya percaya kepada Tuhan, saya belajar di sini saudara. Ketika persoalan masalah datang, orang gugur kadang di sini. Fokus hidupnya kepada itu aja. Di sini saya mau katakan, Abraham mendapatkan ujian iman yang sangat luar biasa. Dia tetap memandang Tuhan. Dia selalu berkata, nyatakan belas kasih-Mu ya Tuhan. Nyatakan Tuhan, nyatakan. Wow. Apa yang terjadi? Ketika ayahnya mengambil satu bilah pisau, mau memotong leher Isa. Apa yang terjadi? Malaikat ngomong, jangan, aku tahu engkau mengasihi Allahmu. Maka pada waktu itu dialihkan kepada satu domba yang tersangkut, tanduknya di semak belukar. Wow, saudara. Di sini juga saya dapatkan saudara, pengertian tentang ini saudara, sangat luar biasa. Yang dimana saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempercayai persoalan masalah hidup kita tidak kehilangan fokus. Kita memandang dia, walaupun masalah itu besar, tetapi apa yang terjadi? Tuhan membuka jalan. Oh, iblis boleh menutup jalan satu pintu, tetapi Tuhan membuka jalan 999 pintu. Wow. Apa enggak hebat Tuhan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Dikatakan dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itulah Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Wow, dahsyat saudara. Saya mau katakan pada pagi hari ini saudara, menjelang siang. Ketika kita bisa mempercayakan hidup kita seutuhnya. Jangan 30, jangan 60, tetapi seutuhnya. Ya, saya mau katakan, akan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran yang dimana kita akan melihat Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan segala suatu kebaikan. Terlebih kebenaran firman ini mengatakan bahwa
kita akan disebut dengan sebagai sahabatnya Allah. Wow. Bangga nggak kalau di sini WL-nya disebut sebagai sahabat Jokowi? Seolah-olah paling hebat, seolah-olah paling dahsyat. Saya mau katakan, ini presiden di atas presiden, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, menjadi sahabat saudara. Saudara mau? Wow, saudara. Ya, menjadi sahabat Tuhan itu sangat baik. Menjadi sahabat Tuhan itu indah pada waktunya. Mengapa? Karena segala sesuatunya Tuhan tanggung. Ya, apapun yang kita alami. Wow, saudara. Sini saudara, Abraham percaya kepada Tuhan. Ya. Karena imannya. Karena iman. Dan hal ini dia lakukan berdasarkan dalam hidupnya dia melakukan kehendak Bapa di sorga. Wow. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga hari-hari ini benar-benar saya melihat banyak dampak-dampak yang positif terjadi dalam hidupnya. Mengapa? Banyak orang yang hari-hari ini sedang dipromosikan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita buka di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-21 ayat 23. Yakobus pasal yang kedua ayat 21 ayat 20 dan 22. Demikian firman Tuhan. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Salam integritas bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Perkataan dan perbuatan itu sama, dahsyat. Saya melihat iman Abraham, ya, bukan main saudara. Mengapa? Karena yang saya melihat, imannya itu tidak hanya sebatas di mulut. Wow, ini asik banget ya. Berbicara ngomong tentang iman. Imannya itu tidak hanya sekedar di perkataan. Tetapi kita lihat di sini, sesuai dengan kebenaran firman Allah, bahwa imannya itu ada di dalam dan terbukti lewat perbuatan. Luar biasa. Iman diungkapkan lewat tindakan, itu sangat baik. Mengapa? Iman harus diungkapkan dalam tindakan. Di sini kita mencerminkan ya, kehidupan seseorang, realita. Orang yang seperti ini benar-benar percaya hidupnya kepada Tuhan. Kita melihat hari-hari ini, hidup kita mau tergantung sama siapa? Kuatkah kita menghadapin? Ya. Mengerikan. Ya. Mengandalkan dokter? Ya. Maaf, dokter juga banyak yang gugur. Mengandalkan dukun? Dukun juga banyak yang gugur. Mengandalkan siapa? Hari-hari ini Tuhan mengajarkan kita agar umatku, jemaatku, andalkanlah aku hari-hari ini. Percayakan hidupmu hari-hari ini kepadaku. Izinkan iman itu diungkapkan dalam setiap tindakanmu. Engkau percaya bahwa hari ini aku dipegang oleh Tuhan. Hidupku dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Saya mau katakan, ketika itu dilakukan, atmosfer yang baru Tuhan akan bukakan bagi saudara dan saya.
tanpa sengaja saudara akan melihat ada sesuatu yang tadinya kita tidak bisa akan menjadi bisa. Dari kita yang tidak mampu akan dimampukan. Walaupun saya mau katakan seberapa besar tantangan hidup yang kamu alami hari-hari ini. Percayakan ini sama Tuhan. Percayakan sama Tuhan. Abraham di zamannya ya, bisa dipimpin oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Saya mau katakan kepada kita semua, saat ini Tuhan yang sama juga bisa memimpin kehidupan saudara dengan cara yang ilahi. Saudara, saya melihat dari sisi keberhasilan Abraham ketika ujian imannya sedang dinyatakan kepada Tuhan. Ya, ada 3 hal ya, penekanan yang boleh saya terima. Dan saya merasakan hari ini saya sangat diberkati sekali dengan apa yang saya dapatkan melalui sebuah keteladanan hidup yang boleh ada dalam hidup Abraham. Saya mengajak kita semua ya, membuka hati, belajar dengan keadaan yang sekarang. Saya tahu keadaan saudara, saya tahu kondisi saudara. Siapa sih yang nyaman hari-hari ini hidupnya? Tidak ada. Tidak ada yang nyaman. Semuanya kebanyakan mengkarantina diri, menjaga-jaga, menjaga jarak. Saya berpikir benar juga. Tetapi hari-hari ini kita harus karantina diri kita terhadap dosa. Saya belajar dari kebenaran apa yang telah dilakukan oleh Abraham. Hari-hari ini kita belajar untuk peka dengan suara Tuhan. Jangan menutup diri. Ingat, saudara, saya mau sampaikan pada saat siang ini. Kita harus belajar, open nih sama Roh Kudus agar bagaimana hidup kita hari-hari ini boleh melihat ada sebuah tindakan yang kreatif yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, 3 hal ini saya boleh terima. Wow. Ketika gembala pembina menyampaikan bahwa hari ini gereja Tuhan harus melakukan kehendak Bapa di zamannya saat ini. Saya belajar tuh, saya gali pengetahuan kebenaran firman Allah. Ya. Saya dapatkan seorang hamba yang sangat luar biasa bernama Abraham. Saya mau meletakkan dasar hidup saya bagaimana hari-hari ini dengan apa yang terjadi. Iman saya bukannya ngedrop, tetapi bagaimana iman saya naik. Wow, saudara. Pelajaran pertama yang saya terima. Saya rindu juga saudara yang ada di rumah-rumah, maupun di jalan-jalan, maupun saudara dimanapun. Belajar untuk meneladani kesuksesan iman yang dimiliki oleh Abraham. Yang pertama, saudara, Abraham ini adalah sosok orang yang sangat percaya kepada janji itu Tuhan. Saya mau katakan kembali, nama Abraham diganti nama saudara. Perkatakan dengan iman dalam hati. Saya pun juga berkata pada pagi saat ini, Hengki percaya penuh kepada janji Tuhan. Katakan sama-sama. Nama saudara dibawa, jangan nama saya. Nah, di sini saudara, kalau kita mau belajar, pasti akan memperoleh hasil. Tetapi orang yang tidak mau belajar, tidak akan pernah melihat hasil. Nah, di sini kita melihat saudara, iman Abraham ini luar biasa saudara. Mengapa? Karena imannya ini melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata jasmani. Wow. Ini view yang baru atau fenomena yang baru untuk orang yang percaya.
Kebanyakan orang hari-hari ini percaya dengan apa yang dilihat. Tetapi hari ini Abraham mengajarkan kita kepada saudara, saudari dan saya untuk melihat apa yang kita tidak lihat dengan kacamata kita sebagai manusia. Ya. Mengapa? Pertama, Tuhan suruh Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya. Sebuah wilayah namanya Ur, kota yang bagus, makmur, luar biasa, Tuhan suruh tinggalkan. Ya. Di mana pada saat itu saudara yang dikasih Tuhan, ya, dia merantau di sepanjang hidupnya. Dan saya melihat di sini Abraham tetap memegang janji Tuhan. Dimanapun dia ditempatkan, semuanya jadi baik. Tanah yang mati menjadi tanah yang hidup. Wow, saudara, ya, musim yang kering bisa menjadi musim yang penuh dengan kelimpahan. Ini iman nih, saya mau sampaikan, iman ini mengubahkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik, saudara. Iman ini mengubahkan, kalau secara pribadi, kebiasaan kita yang tidak baik diubahkan menjadi baik. Kita sebagai suami istri, sebagai kepala imam, kita suami, perlu kita memahami tentang ini. Ya, perlu kita memahami. Ya, belajar untuk bisa menjadi terang bagi anak dan menjadi sebuah teladan bagi anak-anak kita. Sebagai seorang iman. Artinya pada saat ini saudara, saya melihat begitu menonjolnya iman yang dimiliki oleh Abraham hari-hari ini. Kita tahu banyak orang mengalami kekeringan iman. Tetapi saya mau katakan hari ini, ayo bangkit, bangunkan imanmu, percaya kepada Tuhan, pegang janjinya. Saya percaya saudara akan diubahkan kembali. Ya, saudara akan diubahkan kembali. Ya, luar biasa. Yang kedua saudara, Abraham percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Wuis, ya. Tidak gampang untuk kita hidup. Mempercayakan hidup kita kepada bos saja sulit. Atau pemimpin kita. Ya. Justru kadang-kadang kita melihat seperti ini, kita jangan ngedrop iman kita. Ya. Manusia tidak ada satupun yang bisa memelihara hidup. Saya mau katakan, tetapi di sini, saat ini, Abraham percaya bahwa Allah sanggup memelihara hidupnya. Wow. Katakan, nama Abraham ganti saudara. Hengki percaya bahwa Allah akan memelihara hidupnya. Amin. Wow, saudara. Ketika Abraham memiliki saudara bernama siapa? Lot. Ketika pada waktu itu, mereka dipisahkan dengan dua tempat yang berbeda. Satu penuh susu dan madu, satu tempat yang kering. Orang yang percaya hidupnya kepada Tuhan, yang sanggup memelihara hidupnya, dia tidak memilih. Namun dia percayakan sama Lot. Nih saudaraku, kamu pilih, kamu yang mana? Karena Lot ini tidak sama seperti Abraham. Lot ini selalu memandang yang dia lihat dan percaya. Tetapi Abraham memandang sesuatu yang dilihat manusia, dia tidak percaya. Tetapi yang dia lihat dari kacamatanya Tuhan. Nah, di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat, ya, apakah Tuhan membiarkan hidupnya Abraham? Tidak. Endingnya kita melihat
Lot mengalami kehancuran. Lot mengalami kehancuran. Di situ pun juga Abraham banyak menolong Lot, membela Lot, dan sebagainya. Artinya saudara, ketika, ini sangat luar biasa kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini, mengingatkan kepada kita. Abraham ditempatkan tanah yang sangat tandus dan kering, tetapi karena dia dipelihara oleh Tuhan, dia diberkati, melebihi daripada apa yang dimiliki oleh saudaranya Lot. Artinya pada saat ini saudara, saya mengajak, bukan saya mengulang-ulang pemberitaan ini, hendaklah engkau percaya bahwa saat ini hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Walaupun keadaan yang hari-hari ini, ya puji Tuhan, COVID mulai menurun klasternya. Ya. Mulai menurun. Ya. Dan kita tahu, ya, bukan penurunan ini berbicara bahwa nantinya habis. Tetapi di kabupaten atau di provinsi-provinsi atau kecamatan-kecamatan yang lain, ini banyak ada namanya pembatasan kembali. Kenapa? Penyebaran virus corona ini ya terjadi bukan hanya di kota, tetapi di kampung-kampung. Sangat mengerikan sekali, saudara. Artinya dengan saat-saat seperti ini, saudara, saya mau katakan kepada kita semua, percayakanlah hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, saudara, Abraham dengan iman memisahkan diri untuk menjadi kudus dan tidak mengambil bagian apapun di dalam dosa. Saya bukan sok suci, sok kudus, sok berkenan. Hari-hari ini kalau yang ditampilkan namanya pornografi, rasanya saya nggak mau lihat lagi. Yang kedua, sesuatu yang mengikat dalam diri saya untuk yang ada dalam dunia ini, saya nggak mau lagi. Ya, dulu saya hobi otomotif. Ya, maaf, ya, saking hobinya saya selalu lupa banyak sama Tuhan. Ketika saya mendapatkan kesadaran ini, saya nggak mau lagi main-main sama Tuhan. Ya. Demikian juga saudara, ya, yang menghimpit, membelenggu kehidupan saya dengan segala aktivitas maupun hobi saya. Hari-hari ini saya banyak turunkan volumenya. Untuk apa? Saya mau melihat bahwa di dalam kehendak Tuhan hari-hari ini saya mau melihat dan janji Tuhan itu bekerja sangat luar biasa bahwa dia sedang mau mempromosikan gerejanya. Mau mempromosikan gerejanya. Siapa itu? Saudara dan saya. Kebenaran apa yang dimiliki oleh Abraham ketika dia mau memiliki iman yang memisahkan dirinya untuk menjadi yang kudus, ini sangat tepat untuk kita miliki. Mengapa? Ya, dia tidak hidupnya berkompromi lagi dengan dosa. Ketika dia mengadakan sebuah pertempuran dan berhasil, apa yang dilakukannya untuk Tuhan? Dia menghadap kepada seorang raja bernama siapa? Melkisedek, seorang raja Salem, memberikan persembahan perpuluhannya kepada Tuhan. Ya. Raja ini mewakili daripada Tuhan. Dia percaya. Wow, saudara. Ketika saya meresponi, belajar untuk memiliki iman yang dapat memisahkan hidup kepada sebuah kekudusan. Ini benar-benar mata rohani kita mulai dibukakan oleh Tuhan. Ya. Dia yang sempurna, ya, melingkupi dalam hidup kita. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa. Saya merasakan sekali, saudara, suasana-suasana yang Tuhan buat hari-hari ini. Ya,
ketika hidup kita ya, tidak mau lagi terlibat dengan tindakan-tindakan dosa. Saya mau ngajak jemaat yang ada di tempat ini maupun para permisa yang ada di tempat lain. Ya, lepaskanlah hidup saudara dengan belenggu dosa. Ya, karena belenggu dosa itu yang akan membawa kehidupan kita kepada sebuah penghakiman yang kekal. Dan saya mau katakan hari-hari ini, kesempatan itu masih ada. Jangan kita ngomong nggak ada kesempatan, tidak. Tetapi kalau kita hari ini mau belajar, meresponi dan melakukan, dan terjadi dalam sebuah rutinitas kita, aktivitas kita, dan itu menjadi warna dalam hidup kita, maka saya mau katakan pada saat siang hari ini, saudara akan mengalami sebuah paradigma yang baru. Hidup akan pengenalan akan Tuhan secara dahsyat. Saudara, ketika Abraham melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, dalam 3 hal tadi kita sudah pelajari bersama-sama. Di sini kita melihat bahwa janji Tuhan itu terrealisasi kepada Abraham. Kita buka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 2 sampai 3, Saudara. Ini ada 7 berkat yang Abraham terima lewat janji Tuhan. Yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Wow. Ini yang sedang dicari orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Ini janji Tuhan. Yang kedua, dan memberkati engkau. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Wow. Engkau akan menjadi berkat. Ayat yang selanjutnya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Enggak main-main. Tuhan tidak pernah bermain-main dengan ciptaannya. Dengan demikian bagaimana kita sebagai ciptaan Allah pun jangan pernah hari ini mulai besok mempermainkan Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan itu dapat kita terima ketika kita dapat melakukan kehendak Bapa di surga. Belajar firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, keinginan-keinginan Tuhan apa yang harus hari-hari ini dikerjakan, dilakukan. Ternyata apa yang seiring hidup ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ya, ternyata lebih enjoy, lebih enak, lebih sempurna, lebih dinamis, lebih sinergi dalam hidup kita. Mengapa, saudara? Saya kerja, kesaksian sebentar, saudara. Ketika saya bekerja, manajemennya itu dari Roh Kudus. Nih, satu tukang kerjanya di sini, satu ini kerjanya di sini, satu ini kerjanya di sini, satu ini kerjanya di sini. Kita memantau semua pekerjaan itu, dan kita yang memberikan instruksi pekerjaan itu, dan kita yang memutuskan semua pekerjaan itu. Kalau saya dulu pernah lakukan ini, mengandalkan dengan kekuatan, stres. Tetapi ketika berjalan dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan cara yang baru, yang hari-hari ini sedang terjadi, wow, luar biasa. Saudara, saya ingatkan, bila mana saudara jatuh dalam kepahitan, sama siapapun hari ini, angkat tangan saudara. Doakan orang itu, lepaskan berkat bagi dia. Ya. Saudara tidak akan terbelenggu, melainkan saudara akan terima damai sejahtera, sukacita. Saudara mungkin dibenci oleh siapapun,
berkati dia. Saudara akan terima damai sejahtera. Dulu saya kalau dilawan seseorang, difitnah oleh seseorang, aku mau balas. Itulah pekerjaan manifestasi iblis. Agar kita selalu tegang dan meninggalkan Tuhan dan melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya. Sehingga dampaknya apa? Hidup kita hancur. Mengikuti Tuhan. Ya, ketika kita menyelesaikan masalah, itu baik sekali saudara. Semuanya benar tuntas, tas, dan membawa hasil. Ya. Kita mau memberkati aja, orang menyalahin kita. Ngomelin kita. Salahnya saya nih apa? Ya. Salahnya saya nih apa? Hari-hari ini memang banyak orang tuh sukanya mau mencari kesalahan orang lain. Tetapi saya mau katakan kepada jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempat lain. Jangan lakukan itu saudara. Percayalah kepada Tuhan. Berimanlah kepada Tuhan. Percayakanlah jalanmu kepada Tuhan. Serahkanlah seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, ketika kita lakukan itu, maka apa yang dikatakan di dalam kitab Galatia 2, ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diriku untuk aku. Saya mau katakan, Roh Allah itu tidak selamanya tinggal di dalam hidup kita. Kalau kita membanggakan kedagingan kita, keegoisan kita, kesombongan kita, dia akan meninggalkan hidup kita. Artinya hari ini saudara, firman Tuhan berkuasa. Dan saya sangat percaya ketika firman ini saudara sudah mendengar, hidup saudara bukanlah hidup saudara lagi yang hidup, melainkan Kristus yang ada dalam hidup saudara. Kristus yang ada dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ya. Kalau Kristus hidup di dalam kehidupan saudara, saya mau katakan, ya, merdeka tetap merdeka. Tidak ada satupun yang bisa membelenggu, mengikat hidup saudara lagi. Tetapi saudara akan plong kepada Tuhan. Ya. Tutup Alkitab saudara. Yesus. Aku percaya atasku melimpah, bajikan kemuliaan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, bajikan kemuliaan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku melepaskan berkat ketika mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Aku percaya ketika kebenaran firman Allah tumbuh dalam hidupmu, engkau telah dimerdekakan oleh Kristus. Engkau tidak sama lagi seperti sebelum engkau ibadah. Dan engkau yang sudah mendengarkan firman Tuhan, hidupmu sudah seperti segambar dan serupa dengan Tuhan.
Terima pengurapan yang daripada Tuhan. Terima lawatan yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, yang sudah diberkati, boleh sama-sama katakan amin. Katakan amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita telah diberkati dengan firman Tuhan dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan Tuhan, agar apa yang kami beri hari ini layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya Yesus. Jiwaku haus kepadamu.
Haleluya Tuhan Yesus, haleluya ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan oleh karena perbuatan-Mu besar dan ajaib di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan bila mana kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih setia-Mu atas setiap kami ya Bapa. Dan kami sungguh bersyukur kami saat ini boleh beribadah. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kami. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas belas kasih-Mu atas Indonesia. Engkau sudah nyatakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau nyatakan kebaikan-Mu atas Indonesia. Kami mendengar Tuhan semakin hari pandemi COVID-19 sudah semakin berkurang. Dan kami percaya, kami perkatakan Tuhan dengan iman kami, COVID-19 ini Tuhan, COVID-19 ini Tuhan, enyah daripada bumi ini, enyah daripada bumi ini, enyah daripada Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Terutama untuk Bapak Gembala kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya Tuhan. Terus Engkau pakai mereka dengan luar biasa. Engkau urapi mereka dengan urapan yang baru. Sehingga Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin kami Tuhan, mereka bersinergi, mereka bersatu hati Tuhan, melaksanakan amanat agung-Mu, melaksanakan apa yang Engkau rencanakan atas umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh gembala-gembala rayon yang ada. Terkhusus Tuhan Gembala Rayon 13. Tuhan Yesus kami berdoa untuk Bapak Irfan Yonatan. Sungguh Tuhan Kau sudah nyatakan kuasa-Mu atas hamba-Mu ini. Engkau nyatakan kuasa-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan nyatakan yang lebih besar lagi atas hamba-Mu ini. Engkau akan pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk membawa Rayon 13 menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau pakai Tuhan semua jajarannya Tuhan. Biarlah mereka semua bersatu hati mendukung apa yang menjadi program dari hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala-gembala cabang dan ranting yang ada di Rayon 13 ini Tuhan. Terkhusus juga Tuhan untuk gembala kami di tempat ini. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan atas gembala kami di tempat ini. Suami dan istri Tuhan Kau berkati berlimpah-limpah dan limpah. Segala usaha dan pekerjaannya Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami menolak Tuhan segala belalang-belalang pelahap, perusak Tuhan yang ingin mengambilnya. Kami tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat yang daripada sorga itu mengalir melimpah-limpah atas hamba-Mu ini, atas keluarganya Tuhan. Dan semua yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan limpah-limpahkan. Dan mereka Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kota kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dan Tuhan kami sungguh bersyukur untuk semua pelayan-Mu yang boleh hadir pada saat ini. Tuhan kami mengucap syukur untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami untuk melayani Tuhan. Biarlah semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati worship leader, berkati singer, berkati pemusik Tuhan. Berkati juga multimedia, juga yang memegang kamera Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah Engkau berkati kami, setiap kami. Engkau tambah-tambahkan hikmat, Engkau tambah-tambahkan marifat, Engkau tambah-tambahkan lagi skill yang baru kepada setiap kami. Untuk semuanya itu Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang sempurna, yang abadi bersama daripada Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai
Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan sama-sama. Amin.